Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia semua ya. Alhamdulillah, saya senang bertemu dengan teman-teman orang-orang hebat yang tentunya berada pada titik ini sudah melalui sebuah proses yang panjang ya. Jadi teman-teman tetap semangat, kita nikmati, kita jalani dan kita syukuri karena tidak semua orang bisa sampai pada level ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Baik, terima kasih ya. Ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya harus memperkenalkan diri dulu ya, izin ya. Saya memperkenalkan diri, ini nama saya Eko Pugu Santoso ya. Saya Widya Aiswara di BPSDM, Widya Aiswara ahli pertama. Nah, tentunya teman-teman jika ingin berlanjut nanti silakan melalui media sosial yang ada pada saya. Saya juga ingin mengenal teman-teman, silakan ada yang ingin memperkenalkan diri, saya awali, silakan. Dukcapil. Oke. Nurul dari lingkungan hidup. Nih. Saya Azim dari Dinas Kesehatan, Pak. Saya Nisa dari Dinas Pariwisata. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sudah mengenal semua, insya Allah ya teman-teman. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, tapi saya ingin memberikan warna sendiri biar lebih semangat ya. Oke, kita akan yel-yel teman-teman ya. Silakan ya dengan penuh semangat, penuh antusias. Semangat pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Siapa kita? ASN hebat, ASN hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya pikir teman-teman sudah siap. Are you ready? Ready. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, saya akan membridging dulu teman-teman bahwa pembelajaran yang lalu teman-teman sudah diberikan sebuah materi terkait dengan konsep berorientasi pelayanan, di mana kita tahu ya bahwa dalam pelayanan publik itu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2029. Ada yang tahu apa itu pelayanan? Pelayanan publik. Ya, silakan. Sebuah rangkaian proses dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih. Ya, tadi masnya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Benar apa yang sudah disampaikan tadi ya. Oke, ASN itu adalah sebagai pelayan publik dan kita tahu bahwa dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 nomor 20 bahwa fungsi ASN ya, tugas ASN adalah sebagai pelayan publik ya. Kita lihat pelayan publik kemudian memberikan pelayanan publik ya. Ini teman-teman sudah pelajari pada materi sebelumnya ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi panduan perilaku berorientasi pelayanan. Saya akan sampaikan deskripsi kemudian tujuan pembelajaran ya. Deskripsinya pembelajaran itu adalah bahwa pembelajaran ini untuk memfasilitasi pembentukan nilai-nilai berorientasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan satu, bagaimana memahami memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti ya. Kemudian hasil belajar yang ingin dicapai adalah diharapkan peserta mampu mengaktualisasikan nilai orientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas. Ingat ya, harus mampu ya. Kemudian indikator hasil belajarnya yang saya tekankan adalah mampu menjelaskan panduan perilaku berorientasi pelayanan. Dan ini akan kita lihat nanti dalam aktualisasinya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, submateri ya. Submateri ada 3. Pemahaman, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah perbaikan tiada henti. 3 poin ini akan menjadi penting dan titik tekan dalam pembelajaran kita ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya ingin teman-teman menyaksikan sebuah video singkat di mana di dalam video ini teman-teman nanti bisa mendapat gambaran dalam pelaksanaan tugas dan juga menjadi hasil diskusi teman-teman untuk tugas yang akan saya berikan. Kita akan lihat bersama ya. Di baju.
Ya, baik teman-teman. Jadi dari pemaparan penayangan video ini, saya harap teman-teman nanti bisa membridgingnya ya kepada tugas-tugas yang saya berikan. Saya tidak meminta tanggapannya, tapi nanti tanggapan bisa dituangkan dalam diskusi kelompok. Kita lanjut ya. Nah, saya sampaikan dulu teman-teman bahwa tadi materi kita adalah berorientasi pelayanan, khususnya pada panduan perilaku berorientasi pelayanan ya. Ada 3 seperti yang saya sampaikan tadi ya, 1, 2, 3 ya. Nanti teman-teman bisa mengkaitkannya dengan video yang sudah tayang tadi. Oke, nah terhadap poin pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, nilai dasar yang dapat diwujudkan, yakni salah satu yang menjadi titik tekan adalah menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ya. Kemudian pada ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan, kita bisa melihat di sini bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna, dan dilaksanakan dengan santun. Dan yang ketiga adalah perbaikan tiada henti. Di sini butuh inovasi, kreativitas. Ya. Oke, dan ini prinsip pelayanan yang harus ada ya. Kita harus memberikan pelayanan yang mudah, murah, efektif, efisien, dan transparan serta tidak diskriminatif ya. Dan ini adalah perilaku yang harus dilakukan seperti ramah, senyum, kita mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya dapat membantu mereka. Kemudian juga bagaimana kita jangan lupa mengucapkan salam dan terima kasih ya. Nah, ini tugas kelompok teman-teman, silahkan membuat ya contoh sebuah SOP yang sederhana saja yang dikaitkan dengan 3 panduan tadi. Silahkan teman-teman berdiskusi, nanti saya minta presentasi ke depan. Silahkan, saya berikan waktu 15 menit. Jadi pertama itu kan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Tadi ini macam sampai itu. Ya, baik teman-teman. Terima kasih. Apakah sudah selesai diskusinya? Baik, tentunya sudah ada hasil ya. Silahkan, kita akan mendengarkan presentasi dari setiap kelompok ya. Silahkan, siapa yang akan mengawali? Kelompok 2, silahkan. Ya. Disimak ya teman-teman, apa yang akan disampaikan ya. Kelompok 2 mengambil contoh SOP mengenai pelayanan pengajuan dokumen kependudukan. Ada 5 langkah-langkah. Langkah yang pertama, salam dan sambutan. Petugas menyambut pemohon dengan ramah dan sopan. Kemudian langkah keduanya, penerimaan dokumen. Petugas menerima dokumen yang diajukan pemohon dengan senyuman dan ucapan terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan dokumen. Petugas mengolah dokumen dengan cepat dan akurat. Langkah yang keempat, pengembalian dokumen. Petugas mengembalikan dokumen yang telah diproses kepada pemohon dengan senyum dan ucapan terima kasih. Kemudian langkah yang terakhir adalah petugas mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu, silakan. Ya, selanjutnya kelompok berikutnya, silakan. Ya, kami dari kelompok 3 mengambil contoh SOP pelayanan pada puskesmas. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus ya. Baik, ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman sudah luar biasa ya mengkaitkan antara video dengan pembelajaran kita hari ini ya, dan kelompok yang lain juga tampil dengan bagus ya. Tentunya sudah memberikan gambaran bahwa teman-teman paham dan bagaimana mengimplementasikan dari sebuah panduan perilaku berorientasi pelayanan di tempat tugas masing-masing. Baik teman-teman, jadi sebelum sampai kepada kesimpulan, silakan teman-teman ya, saya ingin teman-teman coba memikirkan kembali apa kalimat atau yang bisa dijadikan sebagai buah rangkuman kesimpulan kita pada pembelajaran kita pagi hari ini. Silakan, siapa yang akan? Ya, apa Mbak? Sebagai ASN kita harus punya prinsip melayani. Oke, ada lagi? Silakan Mbak. Sebagai ASN kita harus tetap melakukan inovasi atau terobosan yang efektif dan berkelanjutan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua yang luar biasa ya apa yang disampaikan. Kita akan coba ya bahwa ASN itu kesimpulannya adalah ASN ya harus melaksanakan kode etik dengan baik ya. Kemudian ada di sini kata responsif, kualitas, kepuasan ya, dan kode etiknya harus tetap kita jalankan, memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ya. Oke, itu kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Nah, kita perlu bangun komitmen bahwa kita ini adalah sebagai pelayan publik. Mari kita ucapkan bersama ya. 1, 2, 3. Berorientasi pelayanan itu aku, dan aku bangga melayani bangsa. Tepuk tangan dulu. Baik teman-teman, di akhir pembelajaran saya ingin memberikan sebuah evaluasi. Silahkan, saya sudah kirim di chat grup ya. Nanti teman-teman bisa menjawabnya dengan baik di sini ya. Oke, saya cek ya.
ternyata luar biasa teman-teman, sudah menjawabnya dengan baik ya, dengan baik. Apa yang sudah saya sampaikan ternyata sudah terpahami ya teman-teman ya, luar biasa ya. Oke, nah jadi kita karakteristik dalam memberikan pelayanan prima itu harus ditunjukkan ya. Jadi dengan sebuah upaya perbaikan berkelanjutan, memberikan layanan bermutu dan tidak boleh puas ya. Harus ada terus inovasi yang dilakukan agar pembelajaran, agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat ya dapat terus ditingkatkan ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum mengakhiri ya, apakah ada pertanyaan? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk terus bersemangat ya. Oke, di akhir ada quote yang mengatakan ya, bila teman pernah membuatmu kecewa, bila pasangan pernah membuatmu terluka, dan bila COVID-19 yang lalu membuatmu menderita, maka yakinlah dengan mengikuti latsar CPNS akan membuatmu menjadi ASN hebat dan bermartabat. Setuju? Luar biasa ya untuk kita semua. Baik teman-teman ya, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.